Ada peribahasa bilang, Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata yang pertama. Oke, topik pembahasan pada hari ini. Selamat pagi semua, saya Afika Mawarni. Salam kenal teman-teman. Pembahasan hari ini yaitu mengenai pengaruh akademik self-efficacy terhadap stres akademik pada mahasiswa semester akhir. Oke, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang yaitu mahasiswa semester akhir ini sering mengalami tekanan terhadap akademik yang cukup tinggi, seperti kayak penyusunan skripsi, persiapan sidang, atau kekhawatiran pada masa depan atau karir. Nah, tekanan ini dapat mengakibatkan timbulnya stres akademik yang berdampak pada kesehatan mental atau performa akademik. Namun, tidak semua mahasiswa merespon tekanan ini secara negatif. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat stres akademik adalah akademik self-efficacy, yakni keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menjalani tugas-tugas akademik secara efektif. Apa sih akademik self-efficacy? Menurut Bandura, tahun 1997 mengemukakan bahwa keyakinan atau yang disebut dengan self-efficacy yaitu merupakan perspektif diri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Nah, Bandura juga menjelaskan terdapat 3 dimensi pada self-efficacy, yaitu yang pertama ada magnitude, yang kedua ada generality, dan yang ketiga itu ada stretch. Nah, akademik self-efficacy adalah keyakinan mahasiswa terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas akademik, menghadapi tantangan akademik, serta mencapai keberhasilan akademik. Nah, mahasiswa dengan akademik self-efficacy yang tinggi itu memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi tugas-tugas akademik. Lebih resilient terhadap tekanan akademik, serta lebih mampu menggunakan strategi belajar yang efektif, yaitu menurut Sari tahun 2022. Nah, sebaliknya, mahasiswa dengan akademik self-efficacy yang rendah itu cenderung merasa lebih tidak mampu menghadapi tantangan akademik, lebih memilih untuk lebih mudah menghadapi kecemasan, serta memiliki kecenderungan untuk menunda-nunda tugas akademik, yaitu menurut Lay tahun 2021. Stres akademik, apa sih itu stres akademik? Stres akademik itu merupakan tekanan psikologis yang dialami oleh mahasiswa yang mengalami tugas akademik yang mencakup aspek kognitif, efektif, fisiologis, dan perilaku. Nah, stres ini muncul akibat perspektif individu itu bahwa tuntutan akademik itu sulit dikendalikan dan tidak dapat diselesaikan. Menurut Sodik tahun 2023. Nah, menurut Muslim tahun 2020 menyatakan bahwa stres akademik banyak dialami oleh mahasiswa tingkat akhir. Mengapa? Karena tingginya beban tugas dan tekanan penyelesaian studi tepat waktu. Selain itu, menurut Sari tahun 2022, stres ini seringkali disertai dengan perasaan takut, tertekan, cemas, bahkan takut gagal. Nah, bila tidak ditangani, stres akademik ini dapat berdampak pada penurunan prestasi belajar, gangguan kesehatan mental, bahkan munculnya perilaku coping yang tidak adiktif. Menurut Syafa tahun 2024 dan Fasya tahun 2019. Tujuan peneliti ini yaitu untuk mengetahui pengaruh akademik self-efficacy terhadap stres akademik pada mahasiswa semester akhir. Oke, next ada metodologi penelitian. Nah, penelitian ini rencana menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik accidental sampling dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form secara online. Nah, populasi atau sampel yang dibutuhkan yang pertama adalah mahasiswa semester akhir dan sedang menyusun skripsi. Ukur yang digunakan pada penelitian ini yang pertama yaitu the academic self-efficacy skill atau TSSC. Ini variabel academic self-efficacy. Kita gunakan versi Indonesia yang telah diadaptasi dan divalidasi oleh Kartika tahun 2021. Nah, alat ukur ini terdiri dari 25 item, di mana item ini mempunyai 4 dimensi. Yang pertama self-engagement, self-oriented
decision making, lalu order orient problem solving, dan interpersonal analysis. Nah, variabel kedua kita menggunakan alat ukur stres akademik, yaitu alat ukurnya Academic Stress Scale atau yang disebut dengan ASS, yang dikembangkan oleh Sodik tahun 2023. Nah, alat ukur ini terdiri dari 36 item dan memiliki 4 aspek, yaitu yang pertama kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga fisiologis, dan yang terakhir adalah perilaku. Oke, dari hasil data yang kita kumpulkan, yaitu terdapat 31 responden yang merupakan mahasiswa tingkat akhir dari berbagai universitas di Indonesia. Nah, penyebaran ini melalui GiveFrom secara online. Nah, hasil penelitian ini yang pertama, variabel pertama atau variabel akademik self-efficacy yang menggunakan alat ukur TASES dari 25 item awal. Sebanyak 23 item itu dinyatakan valid dan 2 item tidak valid dengan nilai korelasi item total lebih dari 0,355, di mana skala ini memiliki reliabilitas yang tinggi dengan nilai Cambridge Alpha sebesar 0,893. Lalu variabel kedua yaitu stres akademik, di mana instrumen pengukuran ini menggunakan ukur ASS yang terdiri dari 36 item. Namun setelah kita uji validitas, terdapat hanya 17 item yang valid yang memenuhi syarat validitas. Nah, nilai reliabilitas ini sebesar 0,549 yang menunjukkan bahwa konsistensi internalnya ini masih tergolong rendah dan perlu peninjauan atau pengembangan lebih lanjut. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara akademik self-efficacy dan stres akademik. Artinya, semakin tinggi tingkat keyakinan mahasiswa terdapat kemampuan akademiknya, maka semakin rendah tingkat stres akademik yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Kesimpulan dari peneliti ini mengharapkan dapat mengetahui adanya pengaruh akademik self-efficacy terhadap stres akademik pada mahasiswa semester akhir. Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.